Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, orang yang mengemis itu atau pengemis itu nanti di akhirat itu datang dengan muka tanpa daging. Jadi mukanya nggak berdaging, katanya begitu. Nah itu artinya apa? Artinya kita itu nggak boleh mengemis. Kenapa kalau mengemis? Karena nanti resikonya begitu. Nah jadi kita tuh kalau bisa berusaha dalam agama itu kita disuruh berusaha. Nah tapi kadang-kadang kita tuh kurang mengoreksi diri. Kadang-kadang kita nyalain pengemis, padahal diri kita itu belum tentu lebih baik daripada pengemis. Umpama nih, misal saya mahasiswa umpama nyalain pengemis misalnya, pengemis lu ngemis mulu lu, kerja apa? Emang umur lu berapa sih? Umur gue baru 10 tahun. Kok nggak kerja? Ya namanya juga 10 tahun kan nyari kerja susah anak kecil. Tapi ngemis tuh nggak boleh, nanti hari kiamat tuh mukanya tanpa daging. Nah ceritanya kata mahasiswa begitu. Nah terus kata pengemisnya begini, tapi jangan salahin gue dong, jangan cuman gue disalahin, kan mahasiswa itu juga banyak yang jadi pengemis. Dimana-mana di kampus tuh jarang mahasiswa tuh yang dia tuh berpenghasilan sendiri, jarang mahasiswa yang bekerja. Kebanyakan minta sama orang tua, padahal umurnya udah di atas 15 tahun, udah balik, artinya tuh udah bukan tanggungan orang tua lagi. Tapi tiap hari dia ngemis minta sama orang tua buat biaya kuliah, buat jajan, kadang-kadang minta beliin motor, malah ada mungkin yang minta beliin mobil. Nah itu apa mereka itu nggak lebih jelek daripada saya? Apa mereka itu juga bukan mengemis juga? Tiap hari minta makan sama orang tuanya tapi nggak mau kerja. Nah, jadi jangan salahin gue doang. Nah begitu kata pengemis. Nah terus ada petugas, aduh nih lu pengemis nih susah diatur, udah diberesin, udah ditangkepin, masih aja ada, masih banyak. Susah banget sih jadi pengemis tuh diberesinnya, padahal kan ini mengganggu lingkungan ini pengemis ini. Kamu tuh ngemis akhirnya lingkungannya jadi kesannya nggak baik. Nah terus kata pengemisnya, ya emang ngemis bolehlah pekerjaan yang kurang baik, tapi apa kamu itu lebih baik juga dari pekerjaan saya? Kan kamu biasanya tuh kalau petugas, buat jadi petugas aja suap sono suap sini, siapa aja disuap, dari ya siapa aja deh yang bisa disuap. Nah padahal dalam agama menyuap itu kan nggak boleh. Yang menyuap dan yang disuap itu masuk neraka. Nah apakah petugas itu lebih baik daripada saya yang ngemis nih? Nah terus ada lagi pejabat bilang begini, wah nih pengemis nih di negara kita ini bikin malu negara kita, jadi malu-maluin terhadap negara lain. Banyak pengemis di negara kita nih, pengemis harus diberantas semua nih pengemis nih. Nah pengemisnya ditanya, lu kamu mau diberantas nih, lu pengemis mulu, bikin malu negara. Ya emang gue nih ngemis emang masih kecil, namanya juga 10 tahun, susah nyari kerja. Emang gue paham ngemis itu bukan pekerjaan yang baik, tapi apakah para pejabat itu lebih baik daripada gue? Apa pejabat tuh yang banyak pada korupsi sono korupsi sini, jadi koruptor itu bukan cuma memalukan negara koruptor tuh,
udah memalukan negara, merusak negara, nggak bermoral, memalukan agama, apa aja deh pokoknya jelek-jelek tuh gara-gara koruptor. Nah, apakah pejabat yang koruptor tuh lebih baik daripada gua? Nah, begitu kata pengemis. Nah, jadi kita tuh kadang-kadang emang kurang introspeksi diri. Kadang-kadang kita tuh merasa jadi mahasiswa mulia lebih baik daripada pengemis. Pengemis jelek. Nah, kadang-kadang begitu. Padahal belum tentu. Kadang-kadang kita jadi petugas. Kita merasa, ini petugas ini, gue nih amanah masyarakat ini gue nih. Oh, pengemis jelek. Kadang-kadang begitu. Padahal kita belum tentu. Kadang-kadang kita juga jadi pejabat begitu. Oh, ini kan menjaga negara nih, martabat negara, banyak pengemis, memalukan negara. Padahal belum tentu dia tuh nggak koruptor. Padahal. Nah, itu jadi kita tuh harusnya koreksi diri. Koreksi diri, apakah kita itu udah lebih baik daripada orang yang kita cela atau belum? Nah, ya ini bukan berarti mengemis boleh ya. Mengemis dalam agama nggak boleh, kecuali bagi orang yang nggak mampu, misalnya bagi anak kecil atau anak yatim atau orang yang udah usia lanjut yang dia tuh udah nggak mampu bekerja. Nah, tapi bagi orang yang mampu bekerja dalam keadaan sehat, dia dalam keadaan sanggup tuh nggak boleh mengemis. Dalam agama nggak boleh mengemis. Kalau nenek-nenek kalau udah dia mikir dia jualan apa aja gitu, yang penting nggak minta. Tapi kan kadang-kadang ada nih nenek-nenek dia dagang sedapatnya apa, tapi nanti Dikasih orang. bisa beli tapi nggak nawar, sekalian ngasih Nah, sedekah. itu malah bagus itu. Nah itu ada yang begitu nenek-nenek, tapi udah dia berpikir walaupun tidak meminta. Seperti kayak itu kakek-kakek tuh jualan abu, dia dorong aja. Belinya nggak cuma beli abu, tapi kan dia sebenarnya nggak butuh abu, cuma beli. Nanti dia maunya beli sekantong 5.000, ada ngasih 10.000. Nah itu kan sekalian ngasih gitu. Tapi dengan niat kan dia niatnya mau dagang abu, jadi Nah, nggak minta-minta. Tapi padahal yang ngasih lebih banyak. Nah, itu bagus itu. Jadi kalau ada tukang abu, Pak beli abunya Pak Karena berapa udah Pak? tua. Ya berapa abunya? 5.000. 5.000 tuh mungkin kita kasih dari Pak 10.000. Nah, itu bagus itu. 10.000 dari buat sedekah buat bapak yang 5.000 itu. Tapi kan kita kadang-kadang enggak begitu, ibu-ibu. Pak beli abu Pak, berapa ini 5.000? Abu doang mahal banget ya. Sabun aja murah. Abu 5.000, 2.000 kali. Ditawar 2.000. Kadang-kadang tuh ibu-ibu begitu tuh. Nah, itu karena dia tidak tahu sebenarnya. Sebenarnya kalau ngerti nih ya, kalau ada kakek-kakek gitu jualan abu, berarti itu dia niatnya tuh baik. Oh jadi kita bersedekah sekalian gitu. Jadi beli 5.000 nih, nah uangnya 10.000, kita ngasih sedekahnya 5.000 atau 20.000 terserah gitu. Berarti kan dia itu nggak niat minta, tapi kan kita wajib yang punya bisa memberi sedekah untuk orang yang tidak minta juga bisa. iya itu, tapi jarang itu orang begitu. Jarang. Ada, tapi jarang. Sekarang udah lama ini udah gak kelihatan tuh. Dulu masih itu ada kakek-kakek tuh ada. Sebenarnya itu orang tua itu kadang-kadang bukan jualan cuma abu doang, Bu. Kadang-kadang orang juga jualan pisang, jualan apa gitu, kadang-kadang dipikul tuh pisang. Ya. Berat itu. Pisang itu berat, udah kakek-kakek. Ada yang itu, nenek-nenek itu dia jualan sedapatnya, mau mangga, mau apa gitu. Tapi kalau yang ngerti nawar, kadang-kadang orang nggak ngerti nawar. Tapi kalau yang ngerti, ya udah itu berapa, 10.000, kasihlah 20.000. Nah itu nggak usah nawar gitu. Kadang-kadang udah nawarnya keterlaluan, itu pisang dipencet-pencet semua jadi banyak. Kagak jadi beli. Udah mana yang jual udah tua, kesian, udah napasnya udah mikul, pisang udah berat begitu, pisang dipencet-pencet doang, kagak dibeli, ditawar doang. Bapak jualan pisang mahal banget. Itu namanya tahu tuh kagak mikir kali ya. Ya itu karena belum ngerti cara itu. Maksudnya dia itu mau ngemis tapi tidak secara langsung. Jadi kita ada usaha untuk berdagang. Jadi untuk apa?
menjaga harga diri kita. Jadi kalau orang udah tua, nenek-nenek, mau kakek-kakek, dia dagang sedapatnya, seadanya, itu dia niatnya baik. Saya nggak mau minta-minta, tapi kalau ada yang ngasih diterima gitu. Nah, Itu dalam lebih agama, baik, gitu. dalam agama itu, Bu, kenapa kok jadi kalau kita anak yatim atau orang miskin itu, jangankan dia mengemis, sebelum mengemis pun seharusnya kita udah kasih. Seharusnya. Kenapa? Karena dalam agama, kalau kalau kan dalam agama tuh, siapakah pendusta agama? Nah, itu orang yang menghardik anak yatim. Nanti jadi kalau anak yatim tuh seharusnya disantuni, seharusnya dikasih. Kalau dia mengemis, kasih anak yatim mah. Jangan malah dihardik. Nah, atau orang miskin. Orang miskin tuh boleh itu minta-minta dalam agama ya. Kalau dalam negara nggak tahu dah kalau dalam negara. Tapi kalau dalam agama itu boleh. Nah, yang nggak boleh tuh mengemis tuh orang yang mampu, yang sehat, dia mampu bisa bekerja dan dia nggak, tapi dia nggak mau bekerja. Nah itu. Nah, ya seperti tadi saya bilang, semestinya tuh emang kita kadang-kadang kurang mengoreksi diri, termasuk saya juga ini, Bu. Saya Ya. juga kadang-kadang orang jualan suka saya tawar juga itu. Ya kadang, ya nggak tahu juga sih apa artinya tuh, kadang-kadang termasuk saya juga tuh kurang bisa Ya mengoreksi sebenarnya diri. nawar sih boleh nih ya. Misalnya, ini berapa nih? Oh ini 10.000, bisa nggak 8.000? Enggak, harga pas ya sudah gitu. Bukan, wow terus udah dibilangin nggak boleh masih nawar. Kalau ini sekedar aja basa-basi kan namanya, kali aja namanya orang jualan kan, oh ada yang nawar, ada yang enggak gitu. Jadi kalau namanya ini harganya segini terus nawar, rewel, wah itu yang itu malah bikin ribet, padahal ngeribetin diri kita sendiri kayak gitu Nah kita itu, Bu, tanpa kita sadari. kita itu kadang-kadang emang bisanya tuh nyalahin orang. Misalnya, wah ini pengemis ini salah nih, enggak baik, enggak. Tapi apa kita pernah nyalahin diri kita sendiri? Wah, saya ini salah nih, gue nih salah nih, gue kenapa lu salah lu? Gue kuliah nih, gue minta duit sama orang tua, gue salah nih, gue nggak ada yang begitu. Mesti yang disalahin orang. Misalnya jadi pejabat juga begitu. Wah ini pengemis nih, salah nih, ngemis nggak boleh, menurut peraturan nggak boleh nih. Tapi apa ada juga pejabat yang nyalahin diri sendiri? Wah gue salah nih, gue korupsi nih, gue salah, gue suka minta suap, gue salah nih. Nah itu kalau orang nyalahin diri sendiri itu kayaknya belum pernah tahu deh, Bu, saya. Ada tapi jarang. Jarang ya. Kan orang itu yang ada ngoreksi orang aja, padahal sebenarnya itu lebih bagus ngoreksi diri kita sendiri. Sibuk itu orang pakai baju ini begini-begini, lah sebenarnya itu kita sendiri aja, ini pantas nggak ya dipakai saya, oh pantas ini nggak, ini apa masih baik. Nah itu berarti ngoreksi sendiri, jangan ada kesalahan orang dikoreksi gitu, itu malah nambah dosa. Nah ini saya bilang begini bukan berarti saya itu nyaranin buat mengemis, enggak. Karena apa? Dalam agama tuh kita justru disuruh berusaha. Kata Nabi, Allah itu nggak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu nggak mau merubahnya. Jadi kalau kita emang mau berhasil, ya berusaha kerja gitu. Jadi bukan dengan cara mengemis. Nah kecuali kalau bagi orang-orang emang udah tua, nggak mampu, emang nggak bisa bekerja, nah itu kalau dalam agama nggak apa-apa. Tapi kalau bagi yang mampu, nggak boleh mengemis. Nah, begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.